Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi sahabat Ibnu Al-Batanji Channel yang semua kita dalam keadaan baik insyaallah. Saya doakan teman-teman para sahabat yang mengikuti channel ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang halal barokah dan bahagia dunia akhirat. Baik, kembali kita membicarakan tentang mimpi-mimpi yang disebarkan oleh Muhammad Al-Qasim, di mana mimpi-mimpi itu banyak kesesatan yang di antara tujuannya adalah untuk mengkultus dirinya. Karena itu saya akan kembali mengkonter sekaligus membongkar di antara bentuk-bentuk kesesatan mimpi Muhammad Al-Qasim yang akan kita ukur secara syariat, secara hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mimpi-mimpi yang benar, ru'ya as-salihah, seperti mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, baqiyat nubuwah, yang zahabatin nubuwah wa baqiyat al-mubasyirat, telah hilang, telah pergi kenabian, yang tersisa adalah mimpi-mimpi yang benar, ar-ru'ya al-hasanah, mimpi yang benar. Nah, mimpi yang benar itu bukan mimpi wangsit seperti mana yang dialami oleh Muhammad Al-Qasim. Mimpi yang benar itu ada prinsip-prinsipnya. Yang paling inti adalah mimpi yang benar itu harus ditakwil, harus ada takwilnya. Tentu saja yang bisa menakwilkan tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Makanya dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul menyebutkan bahwa mimpi itu harus ditakwil. Mimpi itu harus ditakwil. Misalkan Rasul bersabda begini, ar-ru'ya ala rajulin ta'irin malam yu'abbar fa idza ubirat waqa'at. Mimpi itu terjadi kepada seorang ta'irin yang mimpinya masih belum terjadi, yang masih mengambang, selama belum ditakwil. Apabila sudah ditakwil maka akan terjadi. Terus maksudnya apa? Kalau takwilnya benar maka akan terjadi. Tapi kalau takwilnya salah maka tidak akan sesuai dengan takwil. Hadis lain Rasul mengatakan wala yang kusuha illa ala waddin illa ala waddin au dhira'in. Jangan menceritakan mimpi yang dialami seorang kecuali kepada orang yang suka mendengarkan atau kepada orang yang mempunyai ilmu mentakwil mimpi. Nah, di antara sahabat yang paling ahli dalam mentafsirkan mimpi adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seperti mana dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim. Ternyata sahabat Abu Bakar As-Siddiq saja dalam mentakwil mimpi, beliau ada kesalahan juga, tidak semuanya benar. Maka ketika sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, asabtu am akhtatu?" Saya benar atau salah dalam saya menafsirkan mimpi? Kata Rasul, asabta ba'dan wa akhtata ba'dan. Sebagiannya benar, sebagiannya juga ada yang salah dalam mentakwil mimpi-mimpi. Padahal diakui sahabat Abu Bakar adalah paling ahli di dalam mentafsirkan mimpi-mimpi. Nah, ini menunjukkan apa? Mimpi itu harus ditakwil. Misalkan hadis lain Rasul mengatakan ar-ru'ya li awwali abirin. Mimpi itu milik atau sesuai dengan takwil yang pertama orang mentakwilkannya. Nah, tentu saja yang sesuai dengan takwil. Kalau tidak sesuai dengan takwil mimpinya maka tidak akan terjadi. Berarti mimpi-mimpi yang dialami oleh seseorang yang memang ada makna di balik itu haruslah ditakwil, dan yang mentakwilkannya haruslah betul-betul ahli. Makanya kalau mengkaji dalam kitab-kitab misalkan Tafsirul Ahlam karangan Imam Muhammad bin Sirin, itu semua mimpi ditakwil. Adapun mimpi yang tidak perlu ditakwil ya tidak ada maknanya. Sedangkan mimpi yang dialami oleh Muhammad Al-Qasim adalah mimpi wangsit, yang itu nggak ada takwil apapun, yang hanya isinya menunjukkan sesuatu. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, Qasim kamu akan begini,
mau begini. Itu semuanya adalah mimpi wangsit yang banyak dialami oleh orang-orang, biasanya orang-orang indigo, paranormal, para dukun yang dia ditemani, dibantu oleh bangsa jin. Karena memang bangsa jin itu bisa membuat seseorang apa berhalusinasi atau mendapatkan mimpi dalam tidurnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Muhammad Al-Qasim dalam mimpinya banyak menjadi kenyataan? Bagi kita tidak asing karena tadi bangsa jin yang dimanfaatkan oleh paranormal atau yang bisa bangsa jin yang eh, menempel pada seseorang sehingga seseorang itu dianggap mempunyai kemampuan indigo, punya indigo, bisa menebak masa depan. Ada kalanya seseorang yang indigo ini dia mengetahui sesuatu yang akan terjadi di masa depan, baik dalam keadaan terjaga ataupun dalam keadaan bermimpi. Nah, Muhammad Al-Qasim ini seorang indigo yang dia mendapatkan kabar-kabar yang akan terjadi lewat mimpi-mimpinya. Cuman jinnya ini licik. Jinnya licik datang kepada Muhammad Al-Qasim dalam mengaku sebagai Allah dan sebagai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kelicikannya, dia mengaku Allah, jinnya mengaku Allah dan mengaku Rasul. Terus kelicikan yang kedua, jinnya ini liciknya, dia membawa-bawa ajaran-ajaran Islam. Dalam mimpinya supaya umat Islam menjauhi kesyirikan, supaya juga menjauhi gambar-gambar modern karena gambar-gambar itu adalah kesyirikan. Nah, di sini juga ada kesalahan. Gambar langsung dianggap kesyirikan itu berarti tidak paham syariat. Tapi orang yang tidak tahu tentang gambar langsung dianggap syirik, berarti pun juga tidak paham tentang bagaimana gambar itu hukumnya dalam Islam. Itu bukan kesyirikan. Yang syirik itu disembah selain Allah. Tapi Muhammad Al-Qasim terjebak oleh mimpi dalam mimpi wangsitnya bahwasanya gambar itu adalah syirik. Ya, bagi orang awam menganggap itu hebat, bagus. Karena apa? Ajaran dalam mimpinya supaya menjauhi kesyirikan, supaya beribadah, supaya ini, supaya itu. Nah, liciknya di sini. Dia membawa agama demi meraup simpatik banyak orang. Sehingga yang tidak salah katanya sudah jutaan pengikutnya di berbagai negara. Subhanallah, subhanallah. Nah, di antara bentuk kelicikannya secara halus di ujung-ujungnya demi mengkultus Muhammad Al-Qasim, entah itu dianggap sebagai Al-Mahdi akhir zaman ataukah nanti barangkali lebih daripada itu mungkin dianggap sebagai nabi. Kenapa? Karena mimpi Muhammad Al-Qasim bagi orang, kalau kita kaji, ini seolah-olah lebih hebat daripada mimpi para nabi. Kalau mimpi para nabi itu adalah wahyu. Kata Nabi dalam sebuah hadis, ru'yal anbiya'i wahyun. Mimpi para nabi adalah wahyu. Tapi mimpi seluruh para nabi meskipun dalam bentuk wahyu, semuanya perlu ditakwil. Mimpinya para nabi semuanya perlu ditakwil. Sedangkan mimpinya Muhammad Al-Qasim gak ada takwil-takwilnya. Langsung wangsit menyuruh ini, menyuruh itu, mengabarkan ini, mengabarkan itu, memberitahu tentang Dajjal, Nabi Isa, perang akan terjadi. Itu bukan takwil, tapi wangsit. Jelas? Bagi kalau kita renungi, seolah-olah mimpinya Muhammad Al-Qasim lebih hebat daripada mimpinya para nabi. Inilah bentuk kelicikan setan, jin, yang intinya adalah dengan mimpi-mimpi itu Muhammad Al-Qasim akan dikultus. Makanya di antara yang bisa meraup banyak pengikut dan popularitas ada dua cara. Satu, menjual mimpi, mengatasnamakan bermimpi Rasulullah, dan apalagi mengatasnamakan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, langsung dapat wangsit ini itu. Yang kedua, jual kesaktian atau karomah. Ini gampang kalau mau cari pengikut. Bagi orang-orang yang awam tentang masalah ini akan mudah terjebak. Semoga bermanfaat dan silakan share sebanyak-banyaknya biar umat terbuka cakrawalanya, dan insya Allah kita akan bongkar selanjutnya pada konten-konten yang akan datang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua.
kebenaran datang dari Allah, kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum.